Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Lansia Sehat? Apakah badan terasa segar? Apakah tekanan darahnya sedang stabil? Atau justru sedang sedikit pegal karena cuaca yang sering berubah-ubah belakangan ini? Tidak apa-apa. Yang penting semangat tetap dijaga dan jangan lupa untuk terus berdoa agar selalu diberi umur panjang, kekuatan, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya tahu, sahabat Lansia Sehat berasal dari mana saja? Coba tulis di kolom komentar nanti. Ya, saya ingin tahu, apakah Anda dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri yang sedang menonton video ini? Dan berapa usia Anda sekarang? Apakah 50 tahun, 60, 70, atau bahkan 80 tahun ke atas? Tidak masalah berapapun usia kita. Yang penting kita tetap semangat belajar menjaga tubuh agar tetap sehat sampai tua. Saya juga ingin bertanya satu hal sederhana. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat Lansia Sehat beberapa waktu terakhir ini? Apakah masih sering merasa cepat lelah? Apakah tekanan darah sering naik turun? Atau mungkin lutut mulai terasa nyeri saat bangun dari duduk? Tenang. Itu semua sangat wajar terjadi pada usia lanjut. Tubuh memang berubah, tetapi kabar baiknya, banyak cara alami yang bisa membantu kita tetap bugar. Salah satunya melalui tumbuhan ajaib yang akan kita bahas hari ini, yaitu daun kelor. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mendoakan khusus untuk sahabat Lansia Sehat yang sedang menonton video ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan bagi semua penonton video ini. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan, kuatkan sendi-sendi mereka, jernihkan pikiran mereka, lapangkan hati mereka, dan berilah kebahagiaan dalam setiap hari yang mereka jalani. Jadikan usia mereka berkah, penuh manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lansia Sehat, pernahkah Anda mendengar pepatah lama yang mengatakan bahwa kelor adalah tanaman yang bisa menyembuhkan hampir semua penyakit? Dulu mungkin banyak dari kita yang menganggap itu hanya mitos atau cerita turun-temurun tanpa dasar. Tetapi sekarang, ilmu pengetahuan modern justru membuktikan bahwa daun kelor benar-benar memiliki kandungan luar biasa. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia, WHO, sudah menyebut kelor sebagai miracle tree, atau pohon keajaiban dunia. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu, saat saya bertugas di pedesaan Jawa Tengah, hampir setiap rumah memiliki pohon kelor di halaman. Saat itu masyarakat menggunakannya untuk sayur bening, lalapan, atau campuran jamu. Namun yang menarik, para lansia di desa itu rata-rata tampak segar dan jarang sekali terkena penyakit berat seperti darah tinggi atau kolesterol. Waktu itu saya belum menyadari, ternyata daun kelor berperan besar menjaga kesehatan mereka. Kini setelah banyak penelitian dilakukan, rahasia itu mulai terungkap. Ternyata daun kelor bukan sekadar sayuran biasa, tetapi mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi dan 45 jenis antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Jika dibandingkan, kandungan vitamin C dalam kelor 7 kali lebih tinggi daripada jeruk, kalsiumnya 4 kali lebih banyak dari susu, zat besinya 3 kali lebih besar dari bayam, dan proteinnya 2 kali lebih tinggi dari telur ayam. Angka-angka ini tentu luar biasa untuk ukuran daun sekecil itu. Tidak heran jika banyak ahli gizi, dokter, bahkan lembaga kesehatan dunia mulai mendorong masyarakat untuk menjadikan kelor sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Kelor tidak hanya menyehatkan, tetapi juga sangat mudah didapat di Indonesia. Tumbuh subur di iklim tropis, kelor bisa ditanam di halaman rumah, di pot, atau bahkan tumbuh liar di kebun. Sahabat Lansia Sehat, bayangkan sebuah tanaman sederhana yang daunnya kecil, tapi mampu membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, menenangkan saraf, memperkuat tulang, dan menjaga kejernihan pikiran. Itulah keajaiban kelor yang sering kita abaikan selama ini. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan mengonsumsi kelor. Tapi banyak juga yang belum tahu bagaimana cara kerja nutrisi di dalamnya dan mengapa efeknya begitu kuat bagi tubuh manusia, terutama bagi lansia. Karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat kelor yang luar biasa, disertai penjelasan ilmiah, pengalaman klinis, serta testimoni nyata dari pasien-pasien lansia yang merasakan perubahan besar setelah rutin mengonsumsi kelor. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dari usia muda. Di usia lanjut,
metabolisme menurun, daya serap nutrisi berkurang, hormon berubah, dan jaringan tubuh mulai melemah. Itulah sebabnya banyak lansia mudah merasa lelah, kulit kering, penglihatan menurun, bahkan fungsi otak mulai melambat. Nah, disinilah kelor berperan. Karena kandungan nutrisinya sangat lengkap, kelor dapat mengisi kembali kebutuhan yang hilang akibat proses penuaan alami. Sebagai contoh, vitamin A dalam kelor sangat penting untuk menjaga penglihatan tetap jernih. Vitamin C dan E-nya berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan. Kalsium dan magnesiumnya membantu menjaga kekuatan tulang agar tidak mudah rapuh. Zat besinya mencegah anemia yang sering dialami oleh lansia. Sementara protein nabatinya mendukung regenerasi sel tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Tidak hanya itu, kelor juga mengandung senyawa fitonutrien seperti quercetin, chlorogenic acid, dan moringin yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Senyawa-senyawa inilah yang membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan menjaga fungsi organ vital seperti jantung, ginjal, serta hati tetap optimal. Dengan kata lain, kelor bekerja menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sahabat lansia sehat, jika Anda pernah merasa tubuh sering pegal, cepat capek, atau tidur tidak nyenyak, bisa jadi itu tanda tubuh kekurangan nutrisi penting yang sebenarnya bisa diperoleh dari kelor. Banyak pasien lansia saya yang dulunya sulit tidur kini mengaku lebih mudah beristirahat setelah minum air rebusan kelor setiap sore. Ada juga yang tekanan darahnya lebih stabil setelah rutin mengonsumsi teh kelor selama beberapa minggu. Semua itu bukan kebetulan, melainkan efek nyata dari nutrisi alami yang bekerja dari dalam. Namun, sebelum Anda mencoba, penting untuk memahami dulu bagaimana kelor bisa memberikan efek sehebat itu. Karena itu, di bab berikutnya kita akan membahas secara ilmiah kandungan nutrisi lengkap yang terdapat di setiap helai daun kelor. Kita akan melihat bagaimana tumbuhan sederhana ini menyimpan kekuatan besar yang bisa menjadi penolong utama bagi para lansia untuk tetap sehat, kuat, dan aktif di usia senja. Jadi pastikan sahabat lansia sehat menonton video ini sampai akhir, karena setiap manfaat yang akan saya jelaskan bisa menjadi kunci bagi Anda untuk memperpanjang umur dengan cara yang alami dan aman. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini. Di bab pertama tadi, kita sudah mengenal daun kelor sebagai tumbuhan sederhana yang ternyata menyimpan banyak rahasia kesehatan. Sekarang, di bab kedua ini, kita akan membongkar isi di balik daun kecil itu, kandungan yang membuat dunia kesehatan modern menaruh perhatian begitu besar pada kelor. Jika kita perhatikan sekilas, daun kelor tampak biasa saja, kecil, hijau, dan ringan. Tapi di dalam daun kecil itu terkandung ratusan zat gizi penting yang tidak dimiliki oleh banyak tumbuhan lain. Bahkan, jika kita bandingkan secara ilmiah, daun kelor jauh lebih kaya nutrisi daripada sebagian besar sayuran atau buah yang sering kita konsumsi setiap hari. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, daun kelor mengandung vitamin A dalam jumlah yang sangat tinggi. Vitamin A berperan menjaga kesehatan mata, mencegah katarak, dan memperkuat sistem imun. Untuk para lansia, asupan vitamin A yang cukup sangat penting, karena kemampuan tubuh menyerap vitamin ini menurun seiring bertambahnya usia. Banyak lansia mengeluh penglihatan mulai kabur saat membaca atau menonton televisi. Padahal, hanya dengan rutin mengonsumsi kelor, kebutuhan vitamin A bisa terpenuhi secara alami. Kedua, kelor sangat kaya akan vitamin C, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C juga membantu pembentukan kolagen, menjaga elastisitas kulit, dan mempercepat penyembuhan luka. Bagi lansia, vitamin C berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi. Kandungan vitamin C dalam daun kelor bahkan 7 kali lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Ketiga, daun kelor mengandung vitamin E, yang dikenal sebagai vitamin awet muda. Vitamin ini berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari proses penuaan, memperkuat saraf, dan menjaga kesehatan jantung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E secara alami dari tumbuhan dapat membantu mencegah penyakit degeneratif seperti stroke dan Alzheimer, dua kondisi yang sangat sering terjadi pada usia lanjut. Selanjutnya, kelor juga memiliki vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Vitamin ini membantu tubuh menggunakan kalsium secara efektif, sehingga mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis yang sering dialami oleh lansia, terutama wanita setelah menopause. Berbicara soal kalsium, kelor juga mengandung kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu sapi. Ini fakta yang mengejutkan, tetapi benar adanya.
1 sendok makan bubuk daun kelor kering mengandung lebih dari 100 mg kalsium alami. Artinya, dengan mengonsumsi kelor, para lansia bisa menjaga kepadatan tulang tanpa perlu selalu bergantung pada suplemen buatan. Tidak hanya kalsium, daun kelor juga kaya magnesium, fosfor, dan kalium, 3 mineral penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, fungsi otot, serta kestabilan tekanan darah. Magnesium membantu relaksasi otot dan saraf, fosfor mendukung pertumbuhan jaringan dan energi, sedangkan kalium menjaga kestabilan irama jantung. Selain mineral, kelor juga memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bayam. Zat besi berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh melalui darah. Banyak lansia yang mengalami anemia atau kekurangan darah karena asupan zat besi yang rendah. Akibatnya, mereka mudah pusing, lemas, dan cepat lelah. Dengan konsumsi kelor secara rutin, kadar hemoglobin dapat meningkat secara alami tanpa efek samping seperti yang sering muncul pada obat zat besi sintetis. Sahabat lansia sehat, kandungan lain yang tidak kalah penting adalah protein nabati. Kelor mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, yaitu bahan dasar pembentukan jaringan, hormon, dan enzim. Dalam dunia gizi, ini sangat langka karena hanya sedikit tumbuhan yang memiliki komposisi asam amino lengkap seperti kelor. Protein dari kelor membantu memperbaiki sel yang rusak, memperkuat otot, serta menjaga sistem imun tetap aktif, terutama bagi lansia yang mulai kehilangan massa otot akibat proses penuaan. Selanjutnya, mari kita bahas kandungan antioksidan yang membuat kelor begitu istimewa. Di dalam daun kelor terdapat senyawa seperti quercetin, chlorogenic acid, beta-karoten, dan camphorol. Quercetin berperan menurunkan tekanan darah dan mencegah penumpukan lemak di pembuluh darah. Chlorogenic acid membantu mengatur kadar gula darah dengan menurunkan penyerapan glukosa di usus. Beta-karoten adalah bentuk alami vitamin A yang menyehatkan mata dan kulit, sedangkan camphorol berfungsi melindungi sel dari kerusakan akibat peradangan kronis. Jika semua kandungan ini bekerja bersama, efeknya luar biasa. Tubuh menjadi lebih bertenaga, kulit tampak lebih sehat, dan organ-organ vital berfungsi lebih optimal. Inilah yang membuat para peneliti menyebut kelor sebagai superfood alami yang sebanding dengan ginseng, spirulina, bahkan matcha. Namun bedanya, kelor jauh lebih mudah ditemukan dan harganya sangat terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kelor mengandung serat tinggi yang membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, dan mengeluarkan racun dari tubuh. Lansia yang sering mengalami sembelit bisa sangat terbantu jika rutin mengonsumsi sayur atau air rebusan kelor. Serat juga berperan menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan, sehingga mencegah lonjakan gula yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, kelor memiliki lemak baik seperti asam oleat dan linoleat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kandungan lemak baik ini juga penting untuk menjaga kesehatan otak dan memperlambat proses penuaan sel saraf. Beberapa penelitian dari berbagai universitas di Asia dan Afrika bahkan menunjukkan bahwa konsumsi kelor secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total hingga 15% dalam waktu 3 bulan. Hal ini terjadi karena kombinasi sempurna antara serat, antioksidan, dan senyawa aktif yang memperlancar metabolisme lemak. Sahabat lansia sehat, setelah mengetahui betapa lengkapnya kandungan nutrisi dalam kelor, kita tentu paham mengapa tumbuhan ini disebut pohon kehidupan. Semua bagian kelor, dari daun, biji, bunga, hingga akar, memiliki manfaat medis. Tapi bagian yang paling kaya gizi adalah daunnya, terutama yang muda dan segar. Untuk Anda yang ingin mulai mengonsumsinya, daun kelor bisa dimasak menjadi sayur bening, dikeringkan lalu diseduh seperti teh, atau dijadikan serbuk bubuk untuk campuran makanan. Sebagai dokter, saya selalu menekankan bahwa tidak ada satu bahan makanan yang bisa menyembuhkan segalanya, tetapi kelor termasuk yang paling mendekati itu. Bukan karena sihir, melainkan karena kandungan nutrisinya yang mampu memperbaiki hampir semua sistem tubuh manusia secara bertahap. Dan menariknya, semua ini telah terbukti melalui penelitian ilmiah, bukan sekadar cerita turun-temurun. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana semua kandungan luar biasa ini bekerja di dalam tubuh manusia, khususnya pada usia lanjut. Kita akan melihat bagaimana vitamin, mineral, dan antioksidan kelor saling berkolaborasi memperkuat organ, memperbaiki jaringan, serta menghidupkan kembali energi tubuh yang mulai menurun. Sahabat lansia sehat, jangan lewatkan bab selanjutnya karena di sanalah kita mulai memahami bagaimana kelor bekerja dari dalam, bukan hanya sebagai makanan, tetapi sebagai teman sejati dalam perjalanan menuju usia tua yang sehat, kuat, dan bahagia.
Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah mengenal betapa kaya kandungan daun kelor, mulai dari vitamin, mineral, hingga antioksidan yang begitu lengkap. Sekarang, mari kita pahami bagaimana semua zat itu bekerja di dalam tubuh kita, terutama pada usia lanjut. Karena memahami cara kerja kelor di tubuh, akan membuat kita semakin yakin untuk menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel. Setiap sel memiliki fungsi penting. Ada yang menjaga kekuatan otot, ada yang bertugas membawa oksigen, ada juga yang menjaga sistem imun tetap aktif. Namun seiring bertambahnya usia, sebagian besar sel tubuh mulai melemah. Mereka kehilangan kemampuan memperbaiki diri, mengalami stres oksidatif, dan akhirnya membuat tubuh mudah sakit. Nah, inilah titik di mana daun kelor berperan. Kandungan antioksidan tinggi dalam kelor bekerja layaknya pasukan pelindung. Ia melawan radikal bebas yang menyerang sel-sel tubuh. Radikal bebas ini sebenarnya terbentuk setiap hari akibat polusi, makanan tidak sehat, dan proses penuaan. Jika tidak dikendalikan, radikal bebas akan merusak DNA, mempercepat penuaan kulit, melemahkan daya tahan tubuh, bahkan memicu berbagai penyakit degeneratif seperti jantung dan stroke. Antioksidan dalam kelor, terutama quercetin dan vitamin E, membantu mencegah semua itu dengan menetralkan radikal bebas sebelum sempat merusak jaringan tubuh. Selain itu, kelor memiliki sifat antiinflamasi alami. Pada usia lanjut, banyak lansia mengalami peradangan ringan yang terjadi terus-menerus tanpa disadari. Misalnya nyeri sendi, bengkak, atau rasa lemas yang tidak jelas sebabnya. Inilah yang disebut peradangan kronis, dan jika dibiarkan, bisa mempercepat kerusakan organ. Senyawa aktif dalam kelor seperti isothiocyanate dan moringin berfungsi menurunkan peradangan dengan cara menekan produksi zat pemicu inflamasi di dalam tubuh. Dengan begitu, kelor membantu tubuh bekerja lebih tenang, lebih stabil, dan lebih sehat. Sekarang mari kita lihat bagaimana kelor bekerja di sistem organ tubuh. Pertama, pada sistem pencernaan. Serat alami dalam kelor membantu membersihkan usus dari sisa makanan dan racun. Ini membuat proses penyerapan nutrisi menjadi lebih baik. Enzim pencernaan pun bekerja lebih optimal. Banyak pasien lansia saya yang dulunya sulit buang air besar menjadi lebih lancar setelah rutin mengonsumsi air rebusan kelor setiap pagi. Tidak hanya itu, daun kelor juga membantu menyeimbangkan bakteri baik di usus sehingga perut terasa ringan dan tidak mudah kembung. Kedua, pada sistem peredaran darah. Kelor mengandung zat besi, magnesium, dan kalium yang bekerja menjaga kualitas darah. Zat besi membantu pembentukan hemoglobin, yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Magnesium membantu jantung berdetak dengan irama teratur, sedangkan kalium menjaga tekanan darah tetap stabil. Karena itulah banyak pasien hipertensi yang merasa tekanan darahnya lebih terkontrol setelah rutin mengonsumsi kelor. Ketiga, pada sistem jantung dan pembuluh darah. Antioksidan quercetin dalam kelor mampu memperlebar pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, serta mencegah penggumpalan darah. Dengan begitu, kelor berperan penting dalam menurunkan risiko stroke dan serangan jantung, dua penyakit yang sering menghantui para lansia. Selanjutnya, pada sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan E yang tinggi membuat kelor menjadi pelindung alami tubuh dari infeksi. Vitamin C membantu produksi sel darah putih yang berperan melawan bakteri dan virus. Vitamin E melindungi membran sel dari kerusakan sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Lansia yang rutin mengonsumsi kelor cenderung jarang mengalami flu, batuk, atau infeksi saluran pernapasan. Lalu, mari kita lihat pengaruh kelor pada sistem saraf dan otak. Kandungan zat besi dan magnesium dalam kelor membantu meningkatkan suplai oksigen ke otak. Ini penting untuk menjaga daya ingat, konsentrasi, dan kestabilan emosi. Banyak penelitian menyebut bahwa kelor mampu menurunkan kadar hormon stres dan membantu tidur lebih nyenyak. Tidak sedikit lansia yang melaporkan tidurnya menjadi lebih dalam setelah meminum teh kelor sebelum istirahat malam. Kelor juga membantu fungsi hati atau liver, yaitu organ yang bertugas menyaring racun dari darah. Senyawa saponin dan polifenol dalam kelor membantu menurunkan kadar enzim hati yang berlebihan, menandakan bahwa organ ini bekerja dengan lebih efisien. Hasilnya, tubuh terasa lebih segar, kulit tampak lebih cerah, dan metabolisme meningkat. Selain itu, kelor mendukung fungsi ginjal, terutama dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kelor membantu mencegah terbentuknya batu ginjal dengan cara menurunkan kadar oksalat dalam urin. Lansia yang memiliki riwayat gangguan ginjal dapat terbantu dengan konsumsi kelor secara teratur, tentu disesuaikan dengan anjuran dokter.
Sekarang mari kita bahas bagaimana kelor memengaruhi sistem hormon dan metabolisme. Pada usia lanjut, tubuh mulai kehilangan keseimbangan hormon, baik pada pria maupun wanita. Hal ini menyebabkan cepat lelah, mudah cemas, dan kadang sulit tidur. Kelor mengandung senyawa adaptogen yang membantu menyeimbangkan hormon stres dan meningkatkan energi alami tubuh tanpa efek stimulan seperti kafein. Sahabat lansia sehat, yang paling menarik adalah kemampuan kelor untuk bekerja secara menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya menarget satu organ, tapi memperkuat seluruh sistem tubuh secara terpadu. Karena itu, efeknya terasa perlahan tapi nyata. Banyak lansia yang awalnya mengira kelor tidak memberikan perubahan apa-apa di minggu pertama, tapi setelah 2 atau 3 minggu rutin mengonsumsi, tubuh mulai terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan nafsu makan meningkat. Kelor juga bekerja dengan cara meningkatkan penyerapan nutrisi lain di dalam tubuh. Misalnya, jika Anda mengonsumsi buah atau sayuran lain bersama kelor, nutrisi dari makanan tersebut akan lebih mudah diserap karena enzim pencernaan bekerja lebih efektif. Ini sebabnya kelor sering disebut sebagai katalis alami untuk kesehatan tubuh. Saya pernah memiliki seorang pasien bernama Ibu Wati, berusia 68 tahun, yang menderita tekanan darah tinggi dan sering merasa lemas. Setelah 3 minggu rutin mengonsumsi air rebusan kelor 2 kali sehari, beliau merasakan perbedaan besar. Tidurnya lebih nyenyak, kepala tidak sering pusing, dan tekanan darahnya mulai stabil di angka normal. Ketika kami periksa hasil lab, kadar kolesterol dan gula darahnya pun turun signifikan. Itulah bukti bahwa nutrisi kelor benar-benar bekerja dari dalam tubuh. Sahabat lansia sehat, tubuh kita adalah sistem yang luar biasa. Ia mampu memperbaiki diri sendiri asalkan diberi bahan yang tepat. Dan kelor memberikan bahan terbaik itu, vitamin, mineral, antioksidan, dan protein dalam bentuk alami yang mudah diserap tubuh. Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa kelor bukan sekadar makanan, melainkan suplemen alami yang disediakan langsung oleh alam untuk menjaga kesehatan manusia. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih mendalam bagaimana kelor menjadi pelindung daya tahan tubuh dan penunda penuaan alami, terutama bagi sahabat lansia sehat yang ingin tetap segar dan bersemangat di usia senja. Kita akan melihat bagaimana antioksidan dan zat bioaktif di dalam kelor berperan melawan penuaan dari dalam, bukan hanya memperlambat keriput di kulit, tapi juga menjaga organ-organ tetap muda dan berfungsi optimal. Jadi tetap bersama saya dalam video ini, karena kita baru saja mulai memahami keajaiban ilmiah di balik tanaman yang tumbuh sederhana di sekitar rumah kita sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa di usia lanjut, daya tahan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Banyak lansia yang merasa cepat lelah, mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan yang dulu tidak pernah terjadi saat muda. Tubuh menjadi lebih rentan karena sistem imun menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Inilah sebabnya, menjaga kekebalan tubuh merupakan hal yang sangat penting agar kita tetap aktif, bahagia, dan mandiri di usia senja. Dan inilah peran besar daun kelor. Kelor bukan hanya sekadar sayur hijau biasa. Ia adalah perisai alami bagi tubuh, pelindung yang membantu sistem imun bekerja lebih efisien. Kandungan antioksidan dan fitonutrien di dalam kelor menjadikannya salah satu tumbuhan terbaik untuk memperkuat daya tahan tubuh, menekan peradangan, dan memperlambat proses penuaan. Mari kita bahas dari sisi ilmiahnya terlebih dahulu. Dalam tubuh kita, sistem imun bekerja seperti tentara penjaga. Setiap hari, mereka melawan jutaan mikroorganisme yang masuk melalui udara, makanan, dan lingkungan. Namun tentara ini hanya bisa bekerja dengan baik bila mendapat nutrisi yang cukup. Nah, disinilah kelor memberikan dukungan luar biasa. Kandungan vitamin C dalam daun kelor 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Vitamin ini berperan sebagai bahan bakar utama bagi sistem imun. Ia meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga jaringan tetap sehat. Jika tubuh kekurangan vitamin C, pertahanan alami akan melemah dan tubuh mudah terserang penyakit. Karena itu, konsumsi kelor secara rutin dapat memperkuat benteng tubuh dari dalam. Selain vitamin C, kelor juga mengandung vitamin E, beta-karoten, dan polifenol, 3 senyawa penting yang bekerja sama melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Ketika radikal bebas menumpuk, mereka merusak DNA sel dan mempercepat proses menua pada kulit, otak, dan organ lainnya. Antioksidan dari kelor menetralkan radikal bebas ini, sehingga sel-sel tubuh terlindungi dan mampu memperbarui diri dengan baik.
Ada penelitian menarik dari beberapa universitas di India dan Filipina yang menunjukkan bahwa konsumsi ekstra kelor secara teratur dapat meningkatkan kadar antioksidan alami dalam darah hingga 2 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Artinya, tubuh menjadi lebih kuat dalam menghadapi stres oksidatif yang menyebabkan penuaan dan penyakit degeneratif. Selain sebagai pelindung daya tahan, kelor juga memiliki sifat antiinflamasi alami. Dalam banyak kasus, proses penuaan disertai peradangan kronis yang tidak terasa. Misalnya, sendi terasa kaku setiap pagi, kulit mudah gatal, atau tubuh sering merasa tidak nyaman meski tidak sakit berat. Itu semua tanda-tanda peradangan ringan yang menumpuk di dalam tubuh. Kandungan isothiocyanate dalam kelor mampu menekan aktivitas enzim pemicu inflamasi, sehingga mengurangi bengkak, nyeri, dan kekakuan pada sendi. Sahabat lansia sehat, mungkin Anda pernah mendengar istilah inflamaging, yaitu penuaan akibat peradangan jangka panjang. Inilah yang menyebabkan tubuh cepat letih, kulit tampak kusam, dan pikiran mudah pelupa. Kelor memiliki kemampuan untuk menghambat proses ini. Ia membantu tubuh menjaga keseimbangan antara sistem imun dan peradangan agar tidak berlebihan dan tidak melemah. Mari kita lihat bagaimana kelor juga bekerja dari sisi anti-penuaan seluler. Daun kelor mengandung zat yang disebut chlorogenic acid, yang berfungsi memperlambat kerusakan DNA dan meningkatkan produksi energi di dalam sel. Ini berarti, kelor membantu sel-sel tubuh bertahan lebih lama dan tetap berfungsi optimal. Bagi lansia, efek ini sangat penting karena penurunan energi di tingkat sel seringkali membuat tubuh terasa cepat lelah. Selain itu, kelor juga membantu menjaga kesehatan kulit dan jaringan. Vitamin A dan E-nya mendukung regenerasi sel kulit, sehingga kulit tampak lebih segar dan tidak cepat keriput. Banyak pasien saya yang menggunakan kelor sebagai suplemen alami melaporkan bahwa kulit mereka terasa lebih lembut dan tidak kering lagi setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi rebusan atau teh kelor. Kandungan asam amino esensial pada kelor juga sangat penting. Tubuh lansia sering kekurangan asam amino karena asupan protein yang menurun. Padahal asam amino ini adalah bahan baku untuk pembentukan kolagen, hormon, dan enzim yang menjaga tubuh tetap berfungsi baik. Dengan adanya kelor, tubuh kembali mendapatkan pasokan asam amino alami tanpa perlu suplemen sintetis. Bukan hanya itu, kelor juga mengandung zinc dan selenium, dua mineral penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan. Zinc membantu pembentukan sel imun baru, sementara selenium menjaga kesehatan jantung dan mencegah degenerasi sel otak. Saya teringat pada seorang pasien saya bernama Pak Sumarno, usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh cepat lelah dan mudah terserang flu. Setelah saya sarankan mengonsumsi kelor secara rutin, baik dalam bentuk sayur maupun teh kering, dalam 2 bulan saja beliau merasakan perubahan besar. Nafsu makannya meningkat, tidur lebih nyenyak, dan badannya terasa lebih ringan. Saat kami periksa, hasil darah menunjukkan perbaikan signifikan pada kadar hemoglobin dan fungsi hati. Pak Sumarno bahkan berkata, "Saya merasa seperti kembali muda 5 tahun, Dok." Perubahan semacam ini bukan keajaiban instan. Semua terjadi karena nutrisi alami dalam kelor bekerja perlahan memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Itulah kekuatan sebenarnya dari makanan alami yang bekerja harmonis dengan tubuh manusia. Selain menjaga daya tahan, kelor juga membantu menjaga fungsi otak agar tetap tajam. Antioksidan dalam kelor melindungi neuron atau sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Hasilnya, daya ingat lebih baik, konsentrasi meningkat, dan risiko demensia berkurang. Bagi lansia yang mulai sering lupa atau sulit fokus, konsumsi kelor secara teratur dapat membantu memperlambat proses penurunan fungsi otak ini. Kelor juga mendukung produksi energi alami dalam tubuh. Kandungan zat besi, magnesium, dan vitamin B kompleks di dalamnya membantu mengubah makanan menjadi energi. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa lebih segar di pagi hari setelah minum air rebusan kelor sebelum beraktivitas. Tubuh tidak hanya terasa kuat, tapi juga ringan karena metabolisme bekerja lebih lancar. Dan yang tidak kalah penting, kelor menyeimbangkan hormon stres seperti kortisol. Banyak lansia yang mengalami gangguan tidur dan mudah gelisah karena ketidakseimbangan hormon ini. Kelor memiliki efek menenangkan alami yang membantu tubuh beradaptasi terhadap tekanan fisik dan emosional. Karena itu, selain membuat tubuh lebih sehat, kelor juga membuat pikiran lebih tenang. Sahabat lansia sehat, penuaan sejatinya tidak bisa dihentikan. Tapi prosesnya bisa diperlambat, bahkan dijalani dengan lebih sehat dan bermakna. Kelor adalah salah satu anugerah alam yang membantu kita mencapai hal itu. Ia bukan obat,
tapi pendamping alami yang menjaga keseimbangan tubuh agar tetap kuat melawan penyakit dan waktu. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran kelor yang luar biasa untuk jantung dan pembuluh darah. Kita akan melihat bagaimana kelor bisa membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan menjaga kesehatan jantung secara menyeluruh. Karena seperti kita tahu, penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian pada usia lanjut. Jadi tetap bersama saya, sahabat lansia sehat, karena di bab selanjutnya kita akan mengupas bagaimana kelor menjadi sahabat sejati bagi jantung yang kuat dan sehat hingga usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting. Setelah kita mengetahui bagaimana kelor membantu menjaga daya tahan tubuh dan memperlambat penuaan, sekarang saatnya kita masuk ke topik yang menjadi perhatian utama hampir semua lansia, yaitu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi pada lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kasus yang saya temui di ruang praktik setiap minggunya. Pasien usia 60 hingga 75 tahun datang dengan keluhan cepat lelah, nyeri dada, napas pendek, atau pusing saat bangun dari tidur. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya tinggi, kadar kolesterolnya di atas normal, atau bahkan sudah mulai ada penyumbatan ringan di pembuluh darah. Namun ada kabar baik. Banyak kondisi seperti ini bisa dicegah dan dikelola dengan perubahan gaya hidup, termasuk pola makan yang sehat. Dan disinilah peran kelor menjadi sangat penting. Daun kelor memiliki khasiat luar biasa dalam menyeimbangkan tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan menjaga jantung tetap kuat bekerja di usia senja. Mari kita mulai dari tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Kelor mengandung senyawa quercetin, yaitu flavonoid yang telah terbukti secara ilmiah membantu menurunkan tekanan darah. Quercetin bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan di dalam arteri menurun secara alami. Selain itu, kandungan kalium dan magnesium dalam kelor membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kalium berfungsi menetralkan efek negatif natrium, garam, yang sering menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sementara magnesium membantu pembuluh darah tetap lentur dan tidak kaku, mencegah terjadinya penyempitan arteri. Saya teringat pada seorang pasien bernama Bu Darmi, usia 70 tahun, yang sudah lama menderita hipertensi ringan. Setiap hari beliau minum obat dari dokter, namun tekanan darahnya sering naik turun, terutama jika sedang banyak pikiran. Setelah saya sarankan untuk menambahkan air rebusan kelor setiap pagi, sekitar 2 minggu kemudian tekanan darahnya mulai stabil. Bukan berarti beliau berhenti minum obat, tetapi kelor menjadi pendamping alami yang membantu tubuhnya bekerja lebih seimbang. Kandungan lain yang sangat bermanfaat bagi jantung adalah fitosterol. Fitosterol merupakan senyawa nabati yang bekerja menurunkan kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Cara kerjanya adalah dengan menghambat penyerapan kolesterol dari makanan di usus. Jadi, meskipun Anda mengonsumsi makanan berlemak dalam jumlah wajar, tubuh tidak akan menyerap semuanya. Kelor juga mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat dan linoleat. Jenis lemak ini membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL, dan menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kombinasi ini sangat baik untuk menjaga dinding pembuluh darah tetap bersih dan mencegah terbentuknya plak yang menyumbat arteri. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Filipina, kelompok lansia yang rutin mengonsumsi teh daun kelor setiap hari selama 3 bulan menunjukkan penurunan kolesterol total hingga 14% dan peningkatan HDL sebesar 8%. Ini bukan angka kecil, dan efeknya langsung terasa dalam kebugaran tubuh sehari-hari. Sahabat lansia sehat, jantung kita bekerja tanpa henti setiap detik sepanjang hidup. Saat tidur, duduk, berjalan, bahkan saat sedang berbicara seperti ini, jantung terus memompa darah ke seluruh tubuh. Namun seperti mesin, jantung pun bisa mengalami kelelahan, penyumbatan, dan gangguan ritme. Jika tidak dijaga, kerusakan itu bisa datang tiba-tiba tanpa gejala awal. Disinilah kelor menunjukkan manfaat luar biasanya. Selain memperlancar aliran darah, kelor juga membantu mengurangi kekentalan darah. Kandungan zat antikoagulan alami dalam kelor membuat darah lebih encer dan mudah mengalir, sehingga mengurangi risiko penggumpalan yang bisa memicu serangan jantung atau stroke mendadak. Beberapa pasien saya yang memiliki riwayat kolesterol tinggi juga melaporkan bahwa mereka merasa lebih ringan dan tidak mudah capek setelah mulai mengonsumsi kelor secara teratur. Salah satunya adalah Pak Rudi, 66 tahun, pensiunan pegawai negeri dari Magelang. Sebelum mengenal kelor, beliau sering merasa nyeri dada saat naik tangga. Tapi setelah 2 bulan rutin mengonsumsi teh kelor setiap pagi dan malam,
keluhannya berkurang drastis. Hasil cek lab pun menunjukkan penurunan kadar LDL yang signifikan. Selain itu, kelor memiliki kemampuan menurunkan kadar gula darah, dan ini penting karena diabetes adalah faktor risiko tinggi untuk penyakit jantung. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, kelor membantu mencegah kerusakan dinding pembuluh darah dan menjaga jantung tetap sehat. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah kemampuan kelor dalam menurunkan peradangan di dalam pembuluh darah. Peradangan kronis pada dinding arteri adalah awal mula terbentuknya plak aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah yang bisa menyumbat aliran darah ke jantung atau otak. Senyawa antiinflamasi dalam kelor seperti isothiocyanate dan moringin membantu mencegah hal ini terjadi, sehingga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Dengan kata lain, kelor bekerja secara menyeluruh menjaga kesehatan jantung. Bukan hanya menurunkan tekanan darah atau kolesterol, tapi juga memperbaiki kualitas darah, menurunkan peradangan, menjaga irama jantung, dan mencegah kerusakan pada dinding pembuluh darah. Namun tentu saja, manfaat ini akan jauh lebih terasa bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat secara keseluruhan. Hindari makanan tinggi garam dan lemak jenuh, perbanyak konsumsi sayur dan buah, istirahat yang cukup, dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Dan jangan lupa, kendalikan stres dengan ibadah, bersosialisasi, dan tetap aktif secara mental. Sahabat lansia sehat, menjaga jantung adalah investasi untuk hari esok. Jantung yang sehat akan membawa Anda lebih lama bersama keluarga, bisa bermain dengan cucu, pergi ke masjid, atau menghadiri pengajian tanpa hambatan. Dan kelor, tanaman sederhana yang sering kita abaikan, ternyata mampu membantu menjaga jantung kita tetap berdetak dengan kuat dan teratur. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kelor bagi gula darah dan metabolisme tubuh. Topik yang tak kalah penting bagi sahabat lansia sehat yang memiliki risiko atau sudah mengalami diabetes. Kita akan pelajari bagaimana kelor bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami tanpa efek samping yang merugikan. Tetap bersama saya dalam video ini, karena perjalanan kita memahami manfaat kelor belum selesai. Semakin kita mengenalnya, semakin kita sadar bahwa jawaban atas banyak masalah kesehatan lansia ternyata bisa tumbuh di halaman rumah sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, 1 dari 3 lansia di Indonesia saat ini berisiko mengalami gangguan gula darah, baik dalam bentuk prediabetes maupun diabetes tipe 2. Ini bukan sekadar angka, tetapi realita yang saya lihat langsung setiap minggu di ruang praktik. Banyak pasien datang dengan keluhan cepat haus, sering buang air kecil, pandangan kabur, dan luka yang sulit sembuh. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya menunjukkan kadar gula darah yang sudah melewati ambang normal. Yang membuat prihatin, banyak dari mereka tidak menyadari kondisi ini sejak awal. Beberapa bahkan menganggap gejala tersebut sebagai bagian wajar dari proses penuaan. Padahal, gula darah yang tidak terkendali dapat merusak organ secara perlahan, mulai dari ginjal, mata, saraf, hingga jantung. Namun sahabat lansia sehat, kabar baiknya adalah, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Dengan bantuan makanan alami yang tepat, termasuk daun kelor, kita bisa membantu tubuh mengatur kadar gula darah secara lebih stabil dan aman. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana kelor bekerja membantu lansia yang memiliki risiko atau sudah mengalami gangguan gula darah. Pertama, kelor mengandung senyawa aktif bernama chlorogenic acid. Ini adalah salah satu jenis antioksidan yang terbukti dapat memperlambat penyerapan gula dari usus ke dalam darah. Dengan kata lain, kelor membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami fluktuasi kadar gula yang ekstrim. Selain itu, kelor juga mengandung senyawa isothiocyanate yang berfungsi menurunkan resistensi insulin. Pada banyak kasus diabetes tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh tidak bisa meresponsnya dengan baik. Inilah yang disebut resistensi insulin. Nah, isothiocyanate dalam kelor membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, sehingga gula darah lebih mudah masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Kandungan serat larut dalam daun kelor juga berperan penting. Serat ini memperlambat pencernaan karbohidrat dan mencegah kenaikan tajam kadar gula darah setelah makan. Ini berarti kelor tidak hanya bermanfaat jika dikonsumsi dalam bentuk teh atau rebusan, tetapi juga jika dijadikan campuran makanan harian. Sahabat lansia sehat, saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien saya bernama Ibu Marni, usia 67 tahun, yang telah bertahun-tahun bergantung pada obat diabetes. Beliau rajin kontrol, tetapi kadang merasa tubuh tetap lemas dan mudah sakit kepala.
Setelah saya sarankan untuk mencoba konsumsi daun kelor sebagai pendamping, beliau mulai minum air rebusan kelor 2 kali sehari dan menambahkan kelor rebus ke dalam sayur bening hariannya. Dalam waktu 3 minggu, kadar gula darah puasa beliau turun dari 178 menjadi 135 mg/dl. Lebih dari itu, beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga dan tidak lagi mengantuk setelah makan. Kandungan magnesium dalam kelor juga turut berperan dalam menjaga metabolisme glukosa. Magnesium adalah mineral yang membantu kerja enzim pengatur gula darah. Banyak pasien diabetes yang ternyata kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Dengan menambahkan kelor ke dalam pola makan, kebutuhan magnesium bisa terpenuhi secara alami. Kelor juga mendukung fungsi pankreas, yaitu organ yang memproduksi insulin. Beberapa studi pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor dapat melindungi sel-sel beta pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Artinya, produksi insulin tetap terjaga dan tidak cepat menurun meskipun usia terus bertambah. Selain menurunkan gula darah, kelor juga membantu mencegah komplikasi diabetes, terutama yang berkaitan dengan pembuluh darah dan saraf. Antioksidan tinggi dalam kelor melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat kadar gula yang tinggi. Ini sangat penting untuk mencegah masalah serius seperti retinopati, kerusakan mata, neuropati, kerusakan saraf, dan nefropati, kerusakan ginjal. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari India, kelompok lansia penderita diabetes yang mengonsumsi kapsul ekstra kelor selama 3 bulan mengalami penurunan kadar HbA1c rata-rata sebesar 1,2%. HbA1c adalah indikator gula darah dalam jangka panjang. Penurunan angka ini menunjukkan bahwa kelor bukan hanya bekerja sesaat, tetapi membantu mengatur metabolisme gula secara konsisten. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, bagaimana cara yang tepat mengonsumsi kelor untuk manfaat ini? Cara paling sederhana adalah dengan menyeduh daun kelor kering seperti teh. Cukup 1 sendok teh serbuk kelor diseduh dengan air panas, lalu diminum pagi dan sore hari. Bisa juga dengan merebus segenggam daun kelor segar selama 5 hingga 7 menit, lalu airnya diminum saat hangat. Jika tersedia dalam bentuk kapsul, pastikan memilih produk terpercaya dan mengikuti dosis anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Namun yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Kelor bukan obat instan yang langsung menurunkan gula dalam 1 malam. Ia bekerja pelan, bertahap, dan menyeluruh. Tapi jika dikonsumsi dengan sabar dan teratur, hasilnya bisa sangat membantu. Selain itu, perhatikan juga pola makan keseluruhan. Kurangi asupan gula tambahan, tepung putih, dan makanan olahan. Perbanyak makanan berserat seperti sayuran hijau, buah rendah gula seperti jambu, pepaya, atau apel. Kombinasikan dengan kelor, maka efeknya akan jauh lebih terasa. Dan tentu saja, aktivitas fisik ringan juga sangat membantu. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat pembakaran gula. Bila dikombinasikan dengan konsumsi kelor, hasilnya akan lebih optimal dan aman untuk jangka panjang. Sahabat lansia sehat, jangan biarkan kadar gula darah merusak kualitas hidup kita. Dengan sedikit perhatian, perubahan kecil, dan bantuan dari tumbuhan alami seperti kelor, kita bisa menjalani hari-hari tua dengan lebih sehat dan tenang. Di bab selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kelor bisa menjaga fungsi otak dan daya ingat lansia. Karena di usia senja, bukan hanya tubuh yang butuh dijaga, tapi juga pikiran. Dan ternyata, kelor juga memberikan manfaat besar dalam menjaga kejernihan mental dan mencegah kepikunan. Tetap bersama saya, karena manfaat kelor belum habis di sini. Setiap helai daunnya menyimpan potensi besar yang bisa menjadi bagian penting dari perjalanan sehat sahabat lansia sehat semua. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu kekhawatiran terbesar yang sering saya dengar dari para pasien lansia adalah, "Dok, saya sering lupa belakangan ini. Saya lupa menaruh kunci, lupa janji, bahkan kadang lupa nama cucu." Ini bukan keluhan yang aneh. Memang, seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk menyimpan dan mengingat informasi mengalami penurunan. Tapi tahukah Anda, proses itu bisa diperlambat, bahkan dalam beberapa kasus bisa dikembalikan sebagian, dan salah satu bantuannya berasal dari tumbuhan sederhana bernama kelor. Kita semua tahu bahwa otak adalah pusat pengendali tubuh. Dari pikiran, ingatan, emosi, hingga gerakan, semua dikendalikan dari otak. Sayangnya, di usia lanjut, sirkulasi darah ke otak sering melemah, radikal bebas merusak sel-sel saraf, dan produksi neurotransmitter menurun. Akibatnya, kemampuan konsentrasi berkurang,
memori jangka pendek terganggu, bahkan risiko demensia atau Alzheimer meningkat. Namun sahabat lansia sehat, di balik tantangan itu, ada harapan. Daun kelor terbukti mengandung kombinasi zat gizi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan otak, dan ini didukung oleh berbagai penelitian modern. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelor sangat kaya akan vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 dan B12. Kedua vitamin ini berperan penting dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kemampuan otak untuk berpikir jernih. Kekurangan vitamin B kompleks sering dikaitkan dengan gangguan daya ingat dan kebingungan mental pada lansia. Kedua, daun kelor mengandung zat besi dalam kadar tinggi. Zat besi diperlukan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan otak. Jika suplai oksigen ke otak berkurang, maka fungsi kognitif akan menurun. Itulah sebabnya, banyak lansia dengan anemia ringan merasa pelupa dan sulit fokus. Dengan asupan zat besi dari kelor, aliran oksigen ke otak menjadi lebih lancar dan stabil. Ketiga, kandungan antioksidan tinggi seperti quercetin, camphorol, dan vitamin E dalam kelor melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Di usia tua, akumulasi radikal bebas dalam otak dapat merusak jaringan saraf, mempercepat penuaan otak, dan menyebabkan penurunan kognitif. Antioksidan dalam kelor bekerja sebagai tameng yang menghalau kerusakan itu dan membantu menjaga sel otak tetap sehat. Saya pernah menangani pasien lansia bernama Pak Darto, usia 74 tahun, yang mulai mengalami gejala pelupa ringan. Beliau sering salah menyebut nama cucunya, dan beberapa kali lupa jalan pulang dari warung yang jaraknya hanya beberapa rumah. Setelah evaluasi, kami tidak menemukan gangguan berat pada saraf otaknya, tetapi fungsi memori jangka pendeknya memang mulai melemah. Saya sarankan beliau mulai mengonsumsi air rebusan kelor setiap pagi dan teh kelor menjelang tidur. Setelah 1 bulan, beliau datang lagi dan bercerita bahwa sudah jarang lupa, bahkan sudah mulai mengisi teka-teki silang lagi sebagai latihan otaknya. Sahabat lansia sehat, daun kelor juga mengandung omega-3 alami dalam jumlah kecil. Meski tidak sebanyak ikan laut, namun cukup berarti jika dikonsumsi rutin. Omega-3 membantu menjaga kelenturan membran sel otak dan mendukung pertumbuhan jaringan saraf baru. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mempertahankan ketajaman pikiran dan mencegah penurunan fungsi neurologis. Selain itu, magnesium dalam kelor memiliki peran besar dalam menenangkan sistem saraf. Magnesium membantu memperbaiki kualitas tidur, meredakan kecemasan ringan, dan mengurangi ketegangan otot. Semua itu berkontribusi besar dalam memperbaiki konsentrasi dan ketenangan pikiran lansia. Yang menarik, kelor juga mengandung senyawa alami yang disebut nootropik, yakni zat yang mendukung fungsi otak tanpa efek stimulan. Salah satunya adalah asam amino triptofan, yang merupakan prekursor serotonin. Dengan serotonin yang cukup, suasana hati menjadi lebih stabil, tidur menjadi lebih nyenyak, dan ini berpengaruh langsung pada daya ingat dan kecepatan berpikir. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak daun kelor dapat meningkatkan memori kerja dan kapasitas belajar pada subjek lanjut usia. Hal ini berkaitan dengan perbaikan sirkulasi darah ke otak dan perlindungan terhadap stres oksidatif yang merusak jaringan saraf. Dalam praktik saya juga mengamati bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kelor cenderung lebih tenang secara emosional. Mereka tidak mudah cemas, tidak cepat marah, dan cenderung lebih mudah diajak berpikir positif. Ini adalah efek tak langsung dari keseimbangan kimiawi otak yang terjaga dengan baik. Mari kita lihat contoh penerapannya. Untuk sahabat lansia sehat yang ingin menjaga kesehatan otaknya, bisa mulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, setiap pagi minum air rebusan kelor hangat sambil menghirup udara segar. Lalu menjelang siang, makan siang dengan lauk sederhana yang diberi taburan daun kelor rebus. Malam harinya, sebelum tidur, minum teh kelor untuk menenangkan saraf. Kombinasi ini sederhana, tidak mahal, dan bisa dilakukan siapa saja. Tapi efeknya perlahan-lahan akan terasa. Tidur lebih nyenyak, bangun dengan pikiran segar, dan kemampuan mengingat jadi lebih baik. Namun tentu saja, menjaga otak tidak cukup hanya dengan konsumsi kelor. Sahabat lansia sehat juga perlu melatih otak secara aktif, misalnya dengan membaca buku, berdiskusi ringan dengan keluarga, menghafal surat pendek, atau mengisi teka-teki silang. Aktivitas mental yang teratur akan menjaga koneksi antar sel otak tetap aktif dan tidak cepat layu. Dan jangan lupa, hindari stres berlebihan. Tekanan mental yang terus-menerus akan memicu hormon kortisol yang justru merusak jaringan saraf.
Disinilah kelor juga berperan sebagai adaptogen alami, membantu tubuh dan pikiran menghadapi stres tanpa merusak keseimbangan hormon. Sahabat lansia sehat, banyak orang takut menjadi pikun di usia tua. Tapi saya percaya, jika kita mengenali kebutuhan tubuh, memberi nutrisi yang tepat, dan tetap menjaga semangat hidup, maka otak kita pun akan tetap awas, tajam, dan kuat hingga akhir usia. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat kelor bagi tulang, sendi, dan sistem pencernaan, 3 sistem tubuh yang sangat menentukan kenyamanan hidup lansia sehari-hari. Karena tanpa tulang yang kuat, sendi yang lentur, dan pencernaan yang lancar, aktivitas sederhana pun bisa terasa berat. Jangan tinggalkan video ini, karena manfaat kelor masih panjang untuk kita bahas bersama. Dan setiap pengetahuan yang sahabat lansia sehat dapatkan hari ini, bisa menjadi jalan menuju hari esok yang lebih sehat dan bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, jika tubuh ibarat bangunan, maka tulang adalah tiangnya, sendi adalah engsel penggeraknya, dan sistem pencernaan adalah dapurnya yang memastikan semua komponen mendapat energi. Di usia lanjut, 3 sistem ini sering mengalami penurunan fungsi secara bersamaan, menyebabkan berbagai keluhan seperti nyeri lutut, sulit bergerak, hingga gangguan buang air besar. Tapi tahukah sahabat lansia sehat, daun kelor memiliki manfaat besar dalam menopang ketiga fungsi penting tersebut? Mari kita mulai dari tulang, yang menjadi fondasi utama pergerakan tubuh. Seiring pertambahan usia, kepadatan tulang perlahan menurun. Kondisi ini disebut osteoporosis. Banyak lansia tidak menyadari bahwa tulangnya mulai rapuh, hingga akhirnya jatuh ringan pun bisa menyebabkan patah tulang. Ini karena tubuh kehilangan lebih banyak kalsium daripada yang diserap setiap hari. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi, bahkan 4 kali lebih banyak dari susu sapi per berat yang sama. Selain itu, kelor juga menyediakan magnesium dan fosfor, 2 mineral penting yang membantu tubuh menyerap dan menggunakan kalsium secara efisien. Yang lebih menarik lagi, kelor juga mengandung vitamin K, yang berperan penting dalam mengarahkan kalsium masuk ke tulang, bukan ke pembuluh darah. Artinya, konsumsi kelor bukan hanya menambah asupan kalsium, tapi juga memastikan kalsium itu benar-benar sampai ke tempat yang dibutuhkan, yaitu tulang. Ini sangat penting bagi para lansia, terutama wanita pasca menopause yang berisiko lebih tinggi mengalami pengeroposan tulang. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Lastri, usia 65 tahun. Beliau sering merasa lututnya lemas dan mudah pegal meski hanya berjalan sebentar. Setelah melakukan pemeriksaan kepadatan tulang, hasilnya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Saya tidak langsung menyarankan suplemen kimia, tapi menganjurkan agar beliau mulai mengonsumsi kelor dalam bentuk sayur dan rebusan. 2 bulan kemudian, keluhannya mulai berkurang. Beliau bisa berjalan lebih jauh dan tidak mudah nyeri seperti sebelumnya. Sekarang mari kita bahas sendi, bagian tubuh yang memungkinkan kita bergerak bebas. Sendi yang sehat membuat kita bisa duduk, berdiri, menaiki tangga, hingga memegang gelas tanpa rasa sakit. Sayangnya, di usia lanjut, cairan sendi berkurang, bantalan tulang menipis, dan terjadilah radang sendi atau osteoartritis. Kelor memiliki kandungan antiinflamasi alami, seperti isothiocyanate dan camphorol, yang membantu menurunkan peradangan pada jaringan sendi. Efeknya mirip seperti obat anti nyeri ringan, tapi berasal dari alam dan tidak merusak lambung. Selain itu, kelor juga mengandung asam amino esensial, termasuk prolin dan lisin, yang mendukung perbaikan jaringan ikat dan tulang rawan sendi. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, banyak pasien saya melaporkan bahwa mereka tidak lagi tergantung pada obat anti nyeri setiap hari. Rasa kaku di pagi hari berkurang, lutut lebih lentur, dan pergelangan tangan tidak terlalu sakit saat mengangkat barang. Kandungan omega-3 nabati dalam kelor meskipun kecil, juga berkontribusi dalam mengurangi kekakuan sendi dan memperbaiki sirkulasi darah di sekitar jaringan lunak. Hal ini membuat kelor sangat cocok untuk lansia yang menderita nyeri sendi ringan hingga sedang. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan, yang sering diabaikan tapi memiliki peran vital dalam kesehatan lansia. Di usia senja, produksi enzim pencernaan berkurang, gerakan usus melambat, dan banyak lansia mengalami sembelit kronis, perut kembung, atau gangguan buang air besar yang membuat hari-hari terasa tidak nyaman. Kelor mengandung serat larut dan tidak larut, 2 jenis serat yang sangat penting untuk memperlancar sistem cerna. Serat larut membantu menyerap air dan membentuk gel yang mempermudah proses pencernaan, sementara serat tidak larut membantu mendorong sisa makanan melalui usus besar. Selain itu, kelor juga memiliki efek prebiotik alami, yaitu membantu perkembangan bakteri baik dalam usus. Dengan mikrobiota usus yang seimbang, proses pencernaan menjadi lebih efisien,
racun lebih cepat dikeluarkan, dan daya tahan tubuh meningkat secara keseluruhan. Saya pernah merawat Pak Hadi, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang mengeluh sulit buang air besar selama lebih dari seminggu. Setelah berbagai cara dilakukan, termasuk obat pencahar, keluhannya selalu kembali. Saya kemudian menyarankan konsumsi air rebusan kelor 2 kali sehari dan mengubah pola makan dengan menambahkan sayur bening kelor. Hanya dalam 3 hari, keluhan Pak Hadi membaik. Perutnya terasa lebih ringan, dan buang air besar pun kembali lancar. Sahabat lansia sehat juga perlu tahu bahwa kelor mengandung senyawa detoksifikasi alami seperti klorofil dan polifenol, yang membantu membersihkan hati dan usus dari zat berbahaya yang menumpuk akibat pola makan tidak sehat atau obat-obatan jangka panjang. Bagi lansia yang mengalami penurunan nafsu makan, kelor juga bisa menjadi solusi. Kandungan vitamin B kompleks di dalamnya membantu meningkatkan fungsi sistem saraf pencernaan dan merangsang enzim lambung. Hasilnya, tubuh lebih mudah menerima makanan dan menyerap nutrisinya secara optimal. Banyak yang tidak menyadari bahwa masalah sendi, tulang, dan pencernaan seringkali saling berkaitan. Lansia yang kekurangan kalsium mudah mengalami gangguan pencernaan karena asam lambung tidak seimbang. Sebaliknya, pencernaan yang buruk menghambat penyerapan kalsium dan menyebabkan nyeri sendi semakin parah. Inilah mengapa kelor sangat bermanfaat, karena bekerja secara holistik. Ia bukan hanya membantu salah satu bagian tubuh, tapi mendukung jaringan dan sistem yang saling terhubung. Dengan kelor, sahabat lansia sehat tidak hanya meredakan keluhan nyeri sendi atau sembelit, tapi juga memperkuat dasar kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tentu, untuk hasil yang maksimal, konsumsi kelor perlu diimbangi dengan pola makan sehat, minum cukup air putih, serta aktivitas fisik ringan seperti senam, berjalan kaki, atau peregangan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan postur duduk dan berdiri agar tekanan pada sendi tidak bertambah. Sahabat lansia sehat, banyak yang berpikir bahwa nyeri tulang, kaku sendi, dan gangguan pencernaan adalah bagian tak terhindarkan dari proses menua. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa dengan perhatian yang tepat, semuanya bisa dicegah atau setidaknya dikurangi. Dan kelor bisa menjadi bagian dari solusi itu, bukan sebagai obat ajaib, tapi sebagai pendamping alami yang menolong tubuh bekerja lebih efisien dan seimbang. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum semua manfaat luar biasa kelor dan bagaimana sahabat lansia sehat bisa mulai memasukkan kelor ke dalam gaya hidup harian secara mudah, aman, dan menyenangkan. Akan ada penekanan pada pola konsumsi yang praktis dan kesaksian nyata dari para lansia yang telah membuktikannya sendiri. Jangan kemana-mana, karena penutupan kita akan menjadi penegas betapa besarnya potensi dari daun kecil yang sering kita sepelekan ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang dalam membahas 65 manfaat daun kelor bagi kesehatan lansia. Sebuah tumbuhan kecil yang tumbuh di pinggir halaman, kadang tidak dipedulikan, ternyata menyimpan potensi luar biasa yang telah dibuktikan secara turun-temurun, bahkan diperkuat oleh penelitian medis masa kini. Dari awal video ini, kita telah memahami bagaimana kelor mengandung vitamin, mineral, antioksidan, asam amino, dan senyawa aktif yang mendukung hampir semua sistem dalam tubuh. Bukan hanya sekadar menyehatkan satu bagian, kelor bekerja menyeluruh, dari mata hingga otak, dari darah hingga tulang, dari jantung hingga usus. Ia adalah hadiah dari alam yang bekerja dalam kesunyian, tanpa label mewah, tanpa iklan besar-besaran. Kita telah menyimak bersama bagaimana kelor dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan alami, menstabilkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol, mengatur gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi sel-sel otak dari kepikunan dan memperbaiki daya ingat, menyehatkan pencernaan, memperkuat tulang, serta meredakan nyeri sendi. Dan semua itu bukanlah teori semata. Kita telah menyaksikan kisah nyata para lansia seperti Pak Darto, Bu Marni, Pak Rudi, dan Ibu Lastri, yang merasakan langsung manfaat kelor dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan tokoh dalam iklan, bukan juga bagian dari uji coba klinis besar-besaran. Mereka adalah orang-orang biasa, seperti sahabat lansia sehat di rumah, yang mau mencoba, sabar menjalani, dan akhirnya menuai hasil. Sahabat lansia sehat, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Menjaga kesehatan bukanlah soal seberapa mahal suplemen yang Anda konsumsi, bukan juga seberapa sering Anda ke rumah sakit, tetapi seberapa konsisten Anda memberi tubuh apa yang ia butuhkan. Makanan bergizi, istirahat cukup, pikiran tenang, dan aktivitas yang seimbang. Kelor bukanlah obat ajaib. Ia tidak bisa menyembuhkan semua penyakit secara instan. Namun bila dikonsumsi secara teratur, menjadi bagian dari gaya hidup sehat,
ia akan menjadi sahabat tubuh yang bekerja senyap namun berdampak nyata. Banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, saya ingin mulai konsumsi kelor, tapi bagaimana caranya?" Izinkan saya memberi beberapa contoh praktis yang mudah diterapkan. Sayur bening kelor. Cukup ambil segenggam daun kelor muda, cuci bersih, dan masak seperti biasa bersama bayam atau jagung muda. Rasanya ringan dan menyegarkan. Teh kelor. Seduh 1 sendok teh daun kelor kering dengan air panas. Minum pagi atau malam hari. Bisa dicampur dengan perasan jeruk nipis atau madu murni. Rebusan kelor. Ambil 1 genggam daun segar. Rebus 5-7 menit dalam air mendidih. Lalu saring dan minum airnya hangat-hangat. Bubuk kelor sebagai taburan makanan. Bubuk kelor yang sudah dikeringkan bisa ditabur di atas nasi hangat, bubur, atau dicampur ke dalam adonan bakwan dan perkedel. Kelor dalam bentuk kapsul atau tablet. Jika sahabat lansia sehat tidak sempat mengolah daun segar, tersedia banyak produk kelor kemasan. Tapi pastikan memilih produk terpercaya dan tanpa campuran bahan kimia. Yang perlu diingat, apapun bentuknya, yang terpenting adalah konsistensi dan kesabaran. Tidak semua tubuh merespons cepat, tapi bila dikonsumsi setiap hari, manfaatnya akan terasa perlahan namun nyata. Saya pribadi sangat merekomendasikan kelor sebagai bagian dari pola makan harian untuk para lansia di Indonesia. Selain karena kandungannya yang sangat kaya, kelor juga mudah didapatkan. Bisa ditanam sendiri di pekarangan rumah, di pot kecil, atau bahkan dibeli murah di pasar tradisional. Tidak memerlukan biaya besar. Saya juga mengajak sahabat lansia sehat untuk berbagi pengalaman. Jika setelah mencoba konsumsi kelor secara rutin sahabat merasakan perubahan, tulislah di kolom komentar. Ceritakan dari mana Anda berasal, usia berapa, dan apa yang Anda rasakan setelah mengonsumsi kelor. Mungkin ada juga yang ingin berbagi resep khas dari daerahnya. Dengan berbagi, kita bukan hanya memberi inspirasi, tetapi juga membuka jalan bagi lansia lainnya untuk ikut merasakan manfaat dari tanaman ini. Karena sejatinya, kesehatan di usia tua bukan hanya milik pribadi, tetapi warisan untuk keluarga dan generasi berikutnya. Saya ingin menutup bab ini dengan satu nasihat sederhana. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memperlambat kerusakan yang dibawa oleh waktu. Dan kelor, dengan segala kerendahan hatinya sebagai tumbuhan hijau sederhana, memberi kita kesempatan itu. Jadikan kelor sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekadar konsumsi sesaat. Tanam di pekarangan, ajarkan pada anak cucu, wariskan pengetahuan ini agar generasi setelah kita bisa hidup lebih sehat dan kuat sejak dini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Saya berdoa agar sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan umur panjang, tubuh yang bugar, pikiran yang jernih, serta hati yang tenang. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk terus bergerak, belajar, dan merawat tubuh yang Allah titipkan ini sebaik-baiknya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga, teman, atau tetangga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sahabat lansia sehat tidak tertinggal video-video kesehatan lainnya yang akan datang. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.